warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fire safety course kebakaran di tempat kerja. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Fajar dengan NIM 2502046805 dari mahasiswa Teknik Industri Binus Online. Baik, akan saya lanjutkan slide-nya. Sebelum saya menjelaskan apa itu kebakaran, alat yang digunakan, dan lain-lain, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama ada pengertian umum, yang kedua ada klasifikasi kebakaran, dan yang ketiga ada pengenalan apa, yang keempat ada pengenalan sistem proteksi kebakaran, dan yang terakhir adalah prosedur evakuasi kebakaran. Baik, tanpa lama lagi saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Pengertian umum, kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak dapat dikendalikan serta dapat menimbulkan kerugian baik harta, benda, korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Apa sih yang membedakan kebakaran dengan api? Kebakaran adalah timbulnya yang tidak dibutuhkan oleh kita, sedangkan api yang dibutuhkan. Lalu poin kedua ada sulit dikendalikan oleh kebakaran jika api mudah dikendalikan. Dan poin selanjutnya adalah merugikan, sedangkan api menguntungkan. Contohnya apa? Api yang kita gunakan untuk memasak itu sangat menguntungkan. Untuk kita bisa makan, kita bisa kendalikan besar kecil apinya, dan itu dibutuhkan untuk proses memasak. Sedangkan apa itu kebakaran? Bagi kita, kebakaran itu sangat merugikan, dimana ketika ada kebakaran muncul, disitulah misalnya rumah kita hancur karena kebakaran ataupun hal-hal yang sangat kita butuhkan hilang seketika. Tentu tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Maka dari itu kita perlu adanya ilmu tentang perbedaan kebakaran dan api. Selanjutnya yaitu teori api. Di sini saya bagi menjadi dua. Ada triangle of fire dan yang kedua ada tetrahedron of fire. Yang pertama, triangle of fire adalah segitiga api atau dengan disebut triangle of fire adalah unsur-unsur pendukung terbentuknya api atau terjadinya kebakaran, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Segitiga yang dimaksud adalah tiga komponen tersebut, di mana ketika ada tiga-tiga tersebut bertemu, maka terjadilah suatu api. Yang kedua adalah tetrahedron of fire. Tetrahedron api adalah perkembangan dari adanya segitiga api, yaitu dengan adanya penambahan pada unsur reaksi kimia. Hal itu terjadi biasanya pada lingkungan kerja. Dan selanjutnya, bahaya kebakaran diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat karena percikan api sejak awal. Sejak awal di sini perlu digarisbawahi bahwasannya api sekecil apapun itu adalah hal yang sangat mengancam potensial jika tidak bisa dikendalikan. Saya lanjutkan kembali. Derajat terkena percikan api sejak awal terjadi kebakaran hingga perjalanan api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Statement ini sudah ditentukan oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/2000. Selanjutnya kita bisa ngambil sampel. Kita lihat pada grafik tersebut jumlah terjadinya kebakaran di Jakarta pada semester 1 2025. Seberapa banyak jumlah kejadian kebakaran? Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat menjadi BPBD, sepanjang semester 1 2025 ada 371 kejadian kebakaran di Jakarta. Kebakaran yang terjadi di Jakarta adalah peristiwa yang paling banyak terjadi sepanjang semester 1 2025. Kita bisa lihat dalam satu semester saja sudah menimbulkan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran dibandingkan kejadian yang lain. Tentu kita perlu memahami apa saja yang menjadi potensi-potensi terjadinya kebakaran. Kita bisa lihat di sini pada poin pertama, adanya listrik. Listrik apa yang dapat menimbulkan kebakaran? Yaitu kabel terkelupas atau beban yang sangat berlebih. Jadi sangat hati-hati sekali jika kita sedang memasang kepada stop kontak, jika kita tidak mengetahui voltase yang diberikan oleh tegangan listrik. Jika berlebih itu akan terjadinya korsleting. Kemudian poin kedua adalah api terbuka. Kalau api terbuka di sini sangat banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan ataupun pengelasan tanpa izin sekitar. Hal itu sangat memicu, terutama ketika di komplek perumahan adanya pengelasan tanpa izin. Perlu adanya izin oleh sekitar, so kita RT apakah ini aman atau tidak. Lalu poin ketiga adanya bunga api. Bunga api di sini seperti bunga api mesin atau gerinda.
yang biasa dilakukan ketika kita melakukan pemotongan dengan alat gerinda. Tentu itu menimbulkan bunga-bunga api yang sangat panas. Hal itu dapat memicu faktor memicu kebakaran. Selanjutnya kita klasifikasi kebakaran tersebut. Banyak sekali kebakaran yang sulit kita tidak klasifikasikan. Pada kelas A, kebakaran pada bahan solid benda-benda padat. Kelas B, kebakaran akibat cairan dan gas. Kelas C, kebakaran akibat listrik. Kelas D, kebakaran pada logam. Kelas E, kebakaran pada alat elektronik. Dan kelas K, kebakaran berdasarkan bahan minyak dan lemak. Catatan, kita bisa lihat di sini catatan bagian bawah. Salah mengklasifikasi kebakaran bisa berbahaya. Hal itu terjadi karena kita tidak mengetahui apa yang perlu kita tangani. Maka dari itu kita perlu mengenal senjata kita, yaitu apa. Apa sih itu apa? Apa adalah alat pemadam api ringan atau fire extinguisher. Adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api untuk mengendalikan kebakaran kecil. Jadi perlu digarisbawahi di sini, mengendalikan kebakaran kecil tentu hanya untuk inisial awal kebakaran, bukan untuk kebakaran yang besar. Alat pemadam api ringan atau apa pada umumnya membentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Di sini kita bisa melihat ada 4 jenis apa yang paling umum digunakan, yaitu ada apa air, apa busa, apa sabuk kimia, dan apa karbon dioksida. Apa air, jenis yang diisi dengan air tentunya. Apa busa terdiri dari busa, air, pipet. Sabuk kimia berbahan dengan monoamonium dan amonium sulfat. Dan yang terakhir adalah karbon dioksida, tentu diisi dengan CO2. Lalu bagaimana penggunaannya? Cara penggunaan apa di sini sangat simpel dan sederhana. Kita tarik dulu pinnya, kemudian kita arahkan nozzle untuk mempersiapkan, kita tekan pemicunya, lalu kita ayunkan ke bagian sumber api. Kita bisa lihat daripada gambar samping ini. Baik, selanjutnya kita lihat penggunaan apa. Adalah bagaimana simulasi kita menggunakan apa dengan video tersebut. Cukup memahami bukan? Lalu kita mengikuti pengenalan dengan sistem proteksi kebakaran. Pada suatu tempat tertentu, tempat kerja atau bangunan gedung, pasti tidak lepas dari resiko terjadinya kebakaran. Butuhkan suatu sistem yang sangat kuat untuk mendeteksi adanya kebakaran di awal. Dan selanjutnya kita akan melihat sistem proteksi kebakaran aktif. Di sini ada 3, ada detektor, apa, dan hidran. Aktif di sini berarti kita perlu melakukan sesuatu. Dan selanjutnya kita bisa melihat sistem proteksi kebakaran pasif. Pasif di sini hanya sebagai informasi bagaimana jalannya evakuasi, semua kontrol panel ataupun pintu yang tahan api. Dan selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Melalui integrasi pengetahuan yang tepat, mengenali teori segitiga api, penguasaan teknik pemadaman dini, kita berperan aktif dalam membangun lingkungan kerja yang tangguh, sebab keamanan terjadi ketika hanya datang dari ketersediaan alat pemadam yang canggih, namun lahir dari kesadaran kolektif setiap individu untuk terus belajar, waspada terhadap risiko listrik dan bahan mudah terbakar, serta komitmen untuk saling menjaga demi terciptanya budaya kerja yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh elemen organisasi. Jadi walaupun ada alat canggih, kita perlu adanya sejatinya kita aktif untuk menangani kebakaran tersebut dengan dipenuhi teori-teori. Lalu prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran. Pertama, tetap tenang, tidak panik. Kedua, matikan panel sumber listrik, lindungi seluruh pernapasan. Selanjutnya ada alat pemadam api ringan. Bila tidak ditangani,
atau tidak tertangani oleh kita bisa menghubungi call center Damkar dan BPBD. Lalu kemudian kita hanya mengikuti petunjuk dari petugas tersebut. Kita bisa melihat di sini. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi dan petunjuknya agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan penyelamat, juga dapat membahayakan diri sendiri. Mari jaga diri, jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, itu yang bisa ditampilkan pada video tersebut dengan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Saya lanjutkan kembali. Kesimpulan dari presentasi ini adalah mencegah lebih baik daripada memadamkan. Jangan sampai timbul api dahulu baru kita memadamkan. Selama kita masih bisa mencegah, itu lebih baik dari memadamkan. Oke, mungkin penjelasan singkatnya ini tentang biografi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.